mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Luar biasa, guys. Pada kesempatan pagi hari ini, mungkin sebelum kita mulai untuk langkah selanjutnya, yaitu sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Siapa yang di sini memimpin doanya? Siapa? Ya, sama namanya Mas. Oke, Mas Fir, silakan yuk doa terlebih dahulu. Siap, Greg. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Fir ya. Mas Fir, benar? Mas Fir. Mas Biar. Ya, maaf saya kurang tahu ya. Oke. Nah, untuk anak-anakku untuk hari ini ya, pada kesempatan hari ini ketemu dengan saya. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Dinda. Ya, saya di sini selaku guru BK SMK Rejo ya. Mungkin kita belum pernah kenalan, makanya kita hari ini kenalan terlebih dahulu. Kayaknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Ya, dan bisa kalian panggil dengan nama saya sendiri, Dinda. Kalau ketemu dengan saya di luar, kalian bisa ikut nama saya. Atau mungkin kalian sudah pernah ketemu dengan saya atau di ruang BK? Belum. Oke, ada yang pernah ke ruang BK? Nah, jadi kalau ketemu di ruang BK pastinya kalian sudah mengenal saya ya, teman saya Iin. Oke, pada kesempatan hari ini Ibu ingin menyampaikan kaitannya dengan materi bimbingan konseling hijau ini. Setelah pembelajaran atau mungkin kalian itu kok praktik sudah ada masuk ya, ya enggak? Ya, waktunya berbeda ya. Jadi hari ini saya memberikan sedikit materi dari hasil saya kemarin, yaitu tentang 7 jurus BK. Nah, di antara 7 jurus BK itu, yaitu yang pertama saya pilih yaitu tentang jurus 1, mengenali potensi. Nah, salah satu dari materi hari ini diantaranya itu. Nah, kalian nanti dapat mengenali potensi diri kalian. SPG-nya hari ini adalah menghitung angka. Angka itu dari berapa? 1 sampai 100 ya. Tapi kita jangan ambil jangan banyak. Cukup 1 sampai 10 saja ya. Untuk selanjutnya kalian tuliskan nomor urut 1 sampai 7 gitu aja lah. Bisa ditulis? Oke, sekarang kalian tulis nomor 1 sampai nomor 7. 7 digit angka bisa kalian tulis. Sudah? Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, coba kalian kalikan 3 digit. Oh tidak, maaf. Kalian ambil 3 digit. Di angka pertama. Misalnya 1, 2, 3. Ya. Ya, ambil 3 digit di angka depan. 1, 2, 3. Sudah? Ya, kalau sudah
3 digit tersebut dengan angka 80. Sudah loh? Kali 80. Ya, kali 80. Ya, kalau sudah silakan hasilnya berapa? Silakan dihitung dulu. Dan dulu kalkulatornya, nomornya bisa dibuka. Kalau nggak bisa, ya, kalkulatornya bisa dibuka. Silakan kalian tambahkan 4 digit angka terakhir. Silakan kalian tambahkan dengan 4 digit angka terakhir. Apa ya? 1, 2, 3, ya kan? Berarti berarti angka setelah itu angka. Nah. Sudah dapat hasil? Ya, kalau sudah dapat hasil tambahkan lagi 4. Ya, tambahkan lagi 4. Tambahkan lagi 4 digit terakhir ya. Tambah lagi 4 digit terakhir. Punya kalkulator HP-nya di
Sudah dapat hasilnya? Oke. Terus kalau sudah dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua. Ya? Dibagi dua? Mohon. Hasilnya? 1 juta. Hitung ya? Hasilnya berapa? Beda. Beda. Dapat berapa mas? 1 juta. Ya. Ini Pak. Hah? Salah lagi tapi ya. Nah. Gimana? Berbeda hasilnya. Hasilnya beda. Ini gimana hasilnya? 300. Ini sama. Ini dua. Ini kedua sama satu meja. Ada yang satu hasilnya sama dengan teman satu mejanya. Siapa angkat tangannya, coba angkat tangan. Ya. Oke. Terus yang berbeda siapa? Berbeda. Ada berapa mas? 1.203. Dan teman sebelahnya dapat berapa? 14.532. Sama ini nggak sama. Sama. Oke. Jadi ini dari SBG ini berarti ada yang sama, ada yang ada yang. Oke, ini tadi kan sebuah angka. Nah kemudian ini saya ganti dengan nomor handphone kalian. Nah, bisa? Bisa. Oke. Saya yakin kalau nomor handphone semuanya punya hafal keluar. Ya, bisa? Bisa. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Instruksinya sama seperti tadi ya. Dikalikan, tambah, kurangi, tambah lagi dan tambah hasil
Kurangin 250. Setelah itu dibagi 2. Hasilnya berapa? Adakah yang sama dengan nomor handphonenya? Nah, sekarang pertanyaannya, adakah dari sini yang hasilnya sama dengan nomor handphonenya? Siapa Mas? Hah? Kaki, sama? Sama. Oh, sama. Sama nomor handphonenya? Sama. Berapa nomornya? Oke, berarti itu nomormu ya? Ya. Yuk, yang lain. Yang lain? Yang lain berbeda? Hah? Yang lain berbeda? Nggak sesuai, berarti hanya satu orang nggak yang sesuai? Sesuai Mas? Sesuai? Ya, berapa nomornya? Hah? Apa? Excel apa? Nusat? Bayu. Nah, ini nomor apa kamu? XL. Ini Bayu, dapat? Sesuai? Enggak? Kenapa? Sama enggak? Enggak sama. Seharusnya nomornya ini, hasilnya berarti yang sesuai hanya 2 orang. Ya, yang sesuai dengan nomornya 2 orang. Yang lainnya tidak sama. Langsung kita masuk ke materi ya. Materi yang pertama, judul 1, menari konten. Saya ditugaskan dari sekolah, teman ya, ikut Pasda itu fasilitator daerah. Di situ ya, belajar di situ acaranya luar biasa. Semua menggembirakan. Dan semua itu tentang kebiasaan. Bimbingan di mana beberapa konsen tersebut dapat diterapkan betul-betul untuk siswa yang selama ini mungkin melihat kaki apa sih gitu ya, kaki apa sih. Nah, di situ kita diberikan beberapa materi jurus BK hebat ya. Kok BK ada tuh jurus BK hebat yang kuliah? Pertanyaannya seperti itu ya. Biasanya kalau yang mengenai jurus itu biasanya tentang apa? Hah? Yang berbau-bau apa? Hah? Enggak. Kalau punya sepatu apa namanya? Nah, jisu gitu ya. Jisu ya. Ya, siapa di sini yang ikut pencak silat? Hah? Siapa? Ikut apa? Siapa yang ikut TESDA? Karate.
sebenarnya kalian tuh punya potensi, ya. Kamu tuh punya potensi sebenarnya. Tetapi kalian itu belum bisa atau masih bingung caranya untuk menerapkan. Karena itu hari ini tidak, ya, jadi majelis ini ingin memberikan sedikit, ya, tentang apa itu menarik potensi pada diri kita sendiri. Jadi selama ini kalian tuh masih bingung, ya. Selama ini kalian masih bingung. Potensi itu apa sih? Di bidang apa sih? Di sini ada yang ikut ekstrakurikuler kan? Ada. Berapa ada yang ikut ekstrakurikuler? Berapa? Coba angkat tangannya. Ya. Yang ikut ekstra sorry, ya enggak? Yang ikut ekstra badminton. Sudah ada ya, apa ekstranya? Oh, betul dihapus. Nanti ya semuanya di sini nanti kalian akan saya berikan tes ya, aplikasinya. Lalu saya akan berikan kepada kalian. Nah, di situ nanti kalian akan mengetahui apa itu potensi yang saya nanti di situ. Ya, nanti lewatnya di akun kita linknya. Nanti saya akan di sini lewat grup, ya. Kan sudah dimasukkan grup? Sudah. Baik. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, apa itu potensi? Kemampuan apa? Ayo, siapa yang berani menjawab? Ayo angkat tangannya. Hah? Oke, tidak ada yang bisa menjawab. Potensi apa? Kemampuan? Kemampuan apa? Mas siapa? Angkat tangannya, mas siapa? Mana? Angkat tangannya, mas. Ya. Coba tangannya, mas. Ya. Apa mas? Potensi itu apa? Potensi adalah kemampuan individu dari seseorang yang Berdiri. Nah, tidak apa-apa. Ya, potensi adalah sebuah apa? potensi adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu berkaitan dengan kemampuannya diri sendiri. Potensi itu adalah sebuah kelebihan di diri kita, ya toh? Nah, oke, luar biasa. Mas siapa tadi? Bagian Febian. Oke. Terus yang lainnya tidak bisa menjawab? Hah? Mungkin yang lain bisa menambahkan? Ini Mbak siapa? Bisa menambahkan Mbak? Enggak. Jadi kamu Mas jual siapa nih? Jualan. Bisa menambahkan Mas? Hah? Berarti sepakat ya? Berarti sepakat kalau potensi itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dalam diri masing-masing. Oke, nah, termasuk tanpa ganduri ya. Nah, secara ringkas berarti mengenali potensi itu adalah proses untuk memahami kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu. Kalau tadi ada kekuatan, ada kelebihan, ya namanya potensi itu masih ada kelebihan dan kekurangan.
Ya, jadi jangan sampai kita itu tidak mengerti apa kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Oke, mungkin saya contohnya, mungkin saya itu pemalu. Ada yang pemalu? Ada. Siapa? Biasanya siapa? Ya kan? Ya. Laki-laki pemalu enggak? Malu. Ya, malu ya. Datang terlambat sekolah juga malu. Tidak kerjain tugas juga malu. Apa lagi? Buang sampah sembarangan juga malu. Ada berapa? Malunya ada berapa? 5. Banyak, ya toh. Jadi yang masih tidak masuk, tadi nggak berangkat sekolah terlambat, malu. Terus? Hah? Boten sekolah, malu gitu. Buang sampah juga malu. Terus? Tidak kerjain tugas, malu. Pusing ya? Yang lainnya kerjain tugas, saya nggak kerjain, gitu. Nah. Itu salah satu potensi yang kita tahu ya. Kita harus tahu kelemahan dan kekurangan potensi kita masing-masing. Ya. Salah satu potensi yang kelihatan dari segi negatif itu apa? Contohnya apa? Tadi ya, lambat sekolah. Tidak banget mereka. Rasanya mirip karena saya tugas dewe kan? Gimana rasanya? Ada lawannya juga atau ada saksi dari baik dulu? Ada. Biasanya disuruh ngapain? Berlipat. Ya berarti setelah dakwaan itu kan akhirnya kita juga tahu karena kita sadar bahwa mendapatkan manis, mendapatkan manis itu sudah tidak baik. Jadi kita harus ada perubahan untuk merubah kebiasaan kita dari yang jelek menjadi yang baik. Sanggup? Untuk berubah? Nah itu tadi cara merefleksikan ya. Yang pertama tadi adalah refleksi. Yang kedua adalah apa? Tentukan tujuan hidup. Nah saya yakin kalian semua punya cita-cita. Tidak mungkin dari berapa siswa ini? 36 tidak mempunyai cita-cita. Saya yakin kalian masih punya cita-cita. Oh ya, kalian dari bawah, dari usia TK kan sudah punya cita-cita tersendiri. Ya, awalnya kalian kalau anak kecil itu biasanya anak-anak yang banyak diminati itu apa? Jadi apa? Polisi. Jadi apa lagi? Jadi dokter. Ya. Ada yang pengen jadi dokter, influencer, ada nggak? Jadi perawat, presiden. Presiden ya. Ya, saya yakin pasti punya cita-cita. Tapi setelah kita besar, setelah dewasa, apakah cita-cita itu akan terwujud? Dengan seiringnya waktu ya, dengan seiringnya waktu. Tadi kan impiannya waktu TK, sekarang sudah SMA. Berarti ada kemungkinan lagi, ya kan? Ada kemungkinan masih berubah ya, berubah. Yang dulunya pengennya jadi apa? Polisi, sekarang sudah punya pandangan jadi pengusaha atau pengennya jadi
apa? Bos muda, ya. Siapa yang pengen jadi bos muda tadi? Saya. Ada yang pengen jadi guru tidak? Bu, ini Bu. Ada yang pengen jadi guru nggak? Jadi sini siapa yang jadi guru cita-citanya? Tidak. Ada yang? Ya oke, baiklah. Nah, jadi masing-masing ini secara terbuka dan saya yakin kalian semua masih punya cita-cita yang ingin sampai. Ya, saya ingin kalian sampai. Walaupun pada akhirnya itu adalah untuk mendapatkan sesuatu, kita itu harus dengan capek ini. Ya, nah di situ dilihat di akhir usia kalian ini apa ya? Cita-cita itu harus mencapai, tapi tidak harus step by step. Nah, ini satu proses yang harus kalian tempuh di SMK mana? Di mana kalian yang tahu BK-nya ya? Dulu BK-nya itu nanti di mana nanti BK sekaligus dari guru yang lain nanti akan membantu kalian untuk mengenal potensi kalian masing-masing. Tidak hanya dari guru pelajaran, tidak hanya dari guru BK, tapi mungkin bisa jadi dari guru nama yang bisa jadi guru matematika, ya kan? Dia bisa memberikan motivasi, kemudian juga dari guru bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak hanya dari guru BK saja. Nah, setelah Winda mengikuti FASDA kemarin yang dilatih menjadi fasilitator daerah, tetap harus membantu Bapak Ibu mengenalkan bagaimana kalau bisa mengenali potensi siswi. Misalnya tadi ya, ada guru matematika, ya toh, ada guru apa lagi? Atau mungkin dari guru teknik, ya, dari teknik bisa saja, tapi biasanya perlakuannya yang berbeda. Untuk mengenali potensi yang kedua ini, yaitu adalah bagaimana menghilangkan pikirannya yang negatif. Saya yakin pasti kalian sudah paham. Ya, kalau orang itu berpikirnya positif, pasti akan punya cita-cita yang luar biasa, dan pasti akan punya apa? Punya semangat. Tidak mungkin kalau anak-anak itu yang punya cita-cita itu pikirannya berpikir negatif, ya. Dia pasti akan selalu malas, selalu apa ya? Pasti nggak bisa. Kalau orang pikirannya negatif, terus semuanya nanti bakalan nggak bisa. Sudah putus asa duluan. Nah, pasti saya nggak berani, pasti saya nggak bisa. Ada kata-kata seperti itu? Ada, tentunya ada. Tetapi kita harus apa? Harus berani melawan itu, ya. Jangan mematikan diri kita untuk berkembang. Tetapi kalau saya harus bisa, walaupun ada malas, katakan saya harus bisa berani, ya. Jadi saya yakin pasti akan muncul suatu keinginan, ada muncul suatu ide yang akan dilakukan. Jadi tumbuhkan selalu pikiran yang positif, hilangkan pikiran yang negatif.
jarak. Pasti akan ada jarak. Pasti akan ada satu keinginan untuk berbuat baik. Misalnya nih ya, misalnya nih, Mas Juan, namanya Mas Juan ya. Misalnya Mas Juan nih, Mas Juan ini luar biasa ya. Bisa menjadi gadget ya, pasti banyak masalah ya dihadapi sama Mas Juan. Ya kan? Tetapi Mas Juannya oke Mas ya Mas ya. Dia harus bisa ya Mas ya. Saya harus bisa. Maka kendala yang dihadapi pun bisa bisa dikendalikan. Lomba kamu jadi mengikuti lomba ternyata karena lomba kita wisata kurang bisa enggak ya? Ada rasa itu enggak Mas? Ada ya, seleksi baik susah ya kan? Seleksi saja sudah tuh ya. Nah ini saya akan cuma buat Mas Jualnya. Yang berikutnya itu untuk mengenali potensi kita ya, jangan mengenali diri kita. Kalau tadi selalu berpikir positif, yang berikutnya adalah jangan mengadili diri sendiri ya. Contohnya apa? Kalau mengadili diri sendiri apa contohnya? Apa? Ada yang bisa berikan contohnya? Kalau mengadili diri sendiri itu kesannya kan negatif ya, ya kan? Apa kira-kira? Nah, tadi saya sudah menyampaikan kalau dikasih tugas apa? Tidak mengerjakan, alasannya saya nggak bisa. Nah itu kan sudah mengenai kalau saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Saya nggak bisa mengerjakan tugas dari maka ini. Ada rasa seperti itu? Ada ya? Ada. Itu adalah salah satu mengadili diri. Apapun ya di hadapan kita, apapun yang ada di hadapan kita, masalah apapun yang dihadapi kita harus apa? Harus bisa yakin untuk melakukannya. Nah, bagaimana caranya untuk mengenali potensi itu? Oke, kalau untuk mengenali potensi itu adalah itu ada satu aplikasi ASUS ya, ada salah satu aplikasi ASUS yang itu nanti semuanya dapat akses semuanya ya. Jadi tidak harus dari dari properti nanti yang lalu, tetapi kamu bisa akses semuanya. Tapi hari ini kita akan mencoba salah satu aplikasi untuk mengenali potensi diri kita masing-masing. Nah, nanti setelah kalian mengenali satu potensi dari aplikasi itu, kalian bisa mendiskusikan apa benar sih potensi yang saya miliki ini sesuai dengan yang saya hadapi sekarang. Nah, ini nanti di situ akan ada satu kesimpulan untuk bisa kita kembangkan. Itu baik. Dan siap bawa HP semua kayak ini. Bawa HP? Bawa KTP-nya semua ya. KTP-nya on. Terisi semua. Udah terisi. Gimana cara ngisi? Kita ya sama temennya ya. Berbagi itu.
Nah, begitu kita mulai di aplikasi yang pertama ya. Ya, yaitu tentang bagaimana kita mengenali potensi diri kita tentang gaya belajar. Nah, saya kirim ya. Saya kirim lewat simulasi asesmen menggunakan akun kita. Saya nah, di aplikasi aku pindah ke nanti bisa kalian praktekkan secara langsung ya. Sudah saya kirim ya. Sudah saya kirim di grup kelas, sudah saya share di grup kelas. Nanti kita langsung praktekkan. Jadi nanti anak-anakku langsung nanti buka di situ ya hasil apliknya di aplikasi tersebut apa, nanti kalian bisa langsung mengetahui jenis potensi yang kalian miliki. Oke, yang pertama di tes di kemampuan dulu ya, tes kemampuan dulu bisa kalian sudah masuk semuanya? Yang sudah masuk coba, yang sudah masuk anak-anaknya. Sudah masuk ya. Kalau sudah, ikuti tes sekarang. Klik ya, ikuti tes sekarang. Terus ini ada slide-nya ya, ada parameter itu langsung Sudah? Sudah ya? Baik. Silakan diisi. Itu ada rentannya ya. Di nomor
Hasilnya di screenshot ya, terakhir ya. Hasilnya di screenshot. Sudah semua? Oke, sekarang kita kelompokkan. Kita kelompokkan ya. Jangan saya. Kita kelompokkan. Yang gaya belajarnya intrapersonal. Coba angkat. Intra, hasil intra. Mana intra? Oke, silakan membuat kelompok tersendiri. Intra, ya. Intrapersonal. Ya, silakan membuat kelompok tersendiri. Oke, silakan gabung dengan yang tidak lainnya.
Interpersona mana? Inter. Yang inter mana? Inter bukan intra ya, inter. Ya. Ini. Ya, betul mas sendiri. Audiovisual. Audiovisual belum? Nggak ada. Kinestetik mana? Kelompoknya kinestetik mana? Kinestetik angkat tangannya. Intrapersona angkat tangannya. Berapa orang di sini? Apa Pak? Auditory. Kamu ini ya naturalistik. Oke, kamu ini mas. Ketiga, ya ketiga sini. Ini mas. Ini apa ini mas? Yang logika matematika. Logika matematika. Kamu? Iya. Sini. Sini. Logika matematika. Logika matematika. Ini. Ini. Hah? Linguistik. Hah? Di sini. Sini. Empat ya.
auditori, yang kinestetik ya. Baik, sekarang kalian yang intrapersonal, indra ya. Yang intrapersonal masing-masing silakan kalian tulis kesamaan apa itu. Ya, dalam kertas kalian tulis. Kemudian nanti kita akan bantu untuk silakan berdiskusi. Ini ada beberapa orang, silakan berdiskusi ya. Hasil tadi silakan kalian tulis persamaannya apa ya, paham? Kemudian setelah kalian tulis nanti kita mencoba untuk presentasi ya. Baik, silakan tulis persamaannya apa. Kalau itu persamaannya apa tuh?
Kesamaan dari kinestetik, yaitu belajar lewat praktik langsung, lebih mudah memahami sesuatu dengan langsung. 2. Aktif bergerak cenderung tidak bisa diam terlalu lama. 3. Mengingat melalui pengalaman, hafal karena pernah melakukan. 4. Menunjukkan ekspresi melalui gerakan tubuh, sering menggunakan bahasa tubuh atau gestur. 5. Menyukai aktivitas fisik atau olahraga, bermain bola, lari, bela diri, pekerjaan lapangan. Berarti kinestetik itu sukanya olahraga. Ini bagian dari kinestetik. Ini suka olahraga. Oke, apa olahraganya apa? Hari ini. Kalau kinestetik seperti itu ya, kinestetik itu yang berbau-bau dengan oke, yuk, kasih apa? Kasih W. Kasih W, kasih O, kasih W. Linguistik adalah kemampuan dari seseorang yang mampu berbicara maupun baik secara lisan dan tulisan.
berkomunikasi, pintar dalam menganalisis kata dengan keterampilan membuat maksud dari sesuatu yang percaya diri dari seorang melakukan presentasi. Terus public speaking atau disebut juga dengan berbicara di depan umum, pintar untuk kemampuan menyampaikan dan menerima pesan logisnya. Ya, yuk dikasih apa? Memahami diri seorang dengan kecerdasan ini mampu mengenali emosi, perasaan dan keinginan mereka sendiri dalam mendeteksi kemampuan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri serta proses berpikir netral. Mampu memotivasikan diri dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman tentang diri. Dirian cenderung lebih suka bekerja sendiri, suka menjadi aktif dan sering mengambil untuk berpikir. Ya, terima kasih.
berdiskusi. Dua, kinestetik bergerak dan mempraktikkan kesamaan. Satu, suka pembelajaran dengan suasana hidup, contoh musik atau berpraktek. Dua, belajar lewat pengalaman nyata, contoh diskusi atau tanya jawab. Tiga, menggunakan untuk lingkungan yang tidak membosankan. Contoh, belajar sambil bergerak, berbicara atau mendengar cerita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya belajar kalian seperti apa, kemampuan kalian belajar seperti apa, kalian sudah mengetahui sendiri. Nah, kalau tadi kinestetik itu berbau dengan yang namanya fisik. Contohnya apa? Olahraga, ya berarti bergerak, ya bergerak. Aku adalah bergerak Pak, ya kan? Nah, kedua tadi apa? Kedua tadi intrapersonal apa? Nah, intrapersonal itu berbau tentang kita kayak belajar apa? Belajar suka menyukai hal seperti fakta, nilai-nilai kepercayaan, menurut perasaan, berarti ini yang bagiannya intrapersonal ya. Ini yang intra banyak sekali nih. Ya. Paling banyak di intra. Yang kita cari sedikit ya. Nah, kemudian tadi adanya dari apa? Auditory kinestetik itu yang berbau tentang apa Mas? Musik ya. Ya, kalau musik itu berarti nanti bisa digali potensinya bisa ketemu dengan apa yang jadinya berkaitan dengan satu musik. Ya, ini apa tadi Mbak? Jadi apa? Itu intra sama ya? Apa intra? Intra. Ya, intra itu termasuk adalah bersimpati. Nah, yang terakhir apa? Tadi
Oke, yang selanjutnya. Tadi apa? Linguistik. Itu yang betul tentang public speaking ya. Jadi berarti berbicara di depan ya, di depan umum. Terakhir banget ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena sudah menerapkan tadi beberapa teknik ya, beberapa yang harus kita lihat untuk mengembangkannya nanti silakan guru atau yang berkompetensi dalam hal seperti itu. Karena waktu kita juga terbatas ya. Karena waktu kita juga terbatas, nanti di lain waktu kita bisa bertemu lagi dan nanti untuk besok ya kami mohon kesediaannya juga untuk materi yang lain kan bisa bertemu kembali. Ya kan anak? Ya mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya untuk hari ini. Ya mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Ketemu dengan Bu Indah besok pagi. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan